Jadi sebetulnya kita udah bikinin skemanya, Pak, ya. Karena pembangunan rumah dengan skala masif ini ada dua sisi. Satu sisi supply dan sisi demand. Ya, Ya kan? Sisi demand akan di-lead oleh perbankan, ada yang punya dana, ya Tapera dan lain-lain. Kita menjahit dari sisi supply-nya. ya, Kalau supply dan demand ini bertemu, ya kita bicara magnitude-nya. Ya bagaimana ini bisa rolling. ya, Nah, ya, tapi tentu ini juga perlu support dari government, ya. ya, ya, Kalau dibilang dari kapasitas masih kecil dan ini masih inkubasi, iya. ya. Tapi bersama-sama dengan pemerintah, Mm. ya kita akan membuat ini menjadi terjadi. We make it happen together, nggak bisa sendirian. Kalau kita bicara hanya organik, tentu sangat terbatas. Tapi kalau kita mainkan inti dan plasma modeling bisnisnya, tentu plasmanya nih yang bekerja. Ya, Kita hanya menyuplai bahan baku, quality control, dan lain-lain. ya, Nah, itu kenapa target itu bisa tercapai lebih cepat, Pak. ya, Karena tidak hanya melihat dari kemampuan SIG, kita melihat juga kemampuan dari plasma. ya. Nah, kalau plasma itu mungkin lebih besar dari intinya sendiri. Ekosistemnya yang Iya, kita kembangkan. iya, Sehingga ini kan bukan masalah umpan dan ikan lagi, tapi kolam ikan yang kita ciptakan. iya, iya. Ya, sehingga rolling bisnisnya ini kita bisa terus berjalan. Nah, berarti kalau produksi rumahnya di-lead oleh SIG misalnya, kan mungkin jauh lebih efisien daripada ya bahwa nanti caranya gimana untuk mendistribusikannya di setiap lokasi itu kan Ya, another problem lah, ya kan? ya, Tapi bayangan Anda memang jadi memproduksi rumah ya jadinya kan? iya, Walaupun hanya 35% menggunakan semen, ya, namun karena Anda sudah masuk pada satu package rumah yang bisa dibangun dengan waktu yang terukur, ya. ya berarti Anda akan menyediakan semua di daerah yang memang akan disuplai kan? Ya, kita bicara adalah SIG ini ke depan adalah sebagai pemain atau pensuplai building material. Iya, Nah, iya, iya. jadi Itu maksud saya. kita sebagai building material consolidator. Nah, tidak berarti kita akan membuat pabrik yang berhubungan sama yang 65% tadi. Ekosistemnya kita undang dalam ekosistem perumahan. Nah, Itu bagi pemerintah itu menurut saya ya itu ya, tidak terlalu masalah. ya, Yang paling penting bagi pemerintah terjamin supply-nya, ya, delivery-nya on time, terus spesifikasinya standar. ya, Saya kira gitu. Nah, bahwa nanti SIG yang lead yang tadi itu ya, pensuplai, kerjasama, kolaborasi dan segala macam itu menurut saya ya. Nah, itu tentu pemerintah sangat ingin menciptakan entrepreneur di daerah. ya. Tadi sistem plasma tadi tentu juga dia ingin menciptakan pertumbuhan tukang-tukang yang ahli. Karena kan ini bisa menjadi seperti Anda tagline Anda, setiap orang bisa mempunyai rumah. Bisa membangun rumahnya Nah, sendiri. berarti apa? Tukang-tukang ini akan bisa menyebar nanti. Ya Ya, setelah proyek 1 juta ini ya, selesai, ya 2 juta ini selesai, dia akan menyebarkan ilmunya nanti ke kiri kanan. ya, Untuk dirinya sendiri tentu, untuk tetangganya dan segala macam. betul. Itu kan luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah, SID mampu melakukan koordinasi, kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang lain untuk membuat rumah itu ada di lokasi 78.000 desa. Ya, ya, saya sampaikan bahwa kita sebagai building material consolidator, ya. Tentu program pemerintah ini kita bicara magnitude 2 juta. Ya, ini melibatkan tidak hanya Satgas Perumahan, Ya. PKP, PU, Kementerian Desa, Kementerian UMKM dan Koperasi Ya. yang di-lead oleh Satgas dan PKP, ya. Nah, dari sisi perangkat peraturan dan kebijakan ini mestinya bisa jalan. Gitu ya. Ya, Anda karena yakin apa? itu ya? Karena sebagai korporasi tentu tangan kita tidak sampai ya Iya dong. untuk pengambil keputusan. Ya. Tapi kalau Satgas Perumahan dan Kementerian PKP yang take the lead dan koordinasi dengan kementerian terkait di desa,
kemudian kan kita bisa samakan langkahnya, ya. Ya, ya, ya. Jadi saya bilang tadi, framework-nya yang kita mesti bangun secara Ya, menarik ya. nih. Ini sangat menarik karena kalau setiap orang bisa bangun rumah kan kita tanpa developer pun tanpa tukang bisa Ya. akhirnya orang akan bisa Itu bikin tujuan rumahnya. belakangan. Ujung, itu Ya, end iya, state-nya, iya. ya. Karena memang kita bisa menyaksikan bahwa mengapa ada backlog itu hanya karena supply dari masyarakat tuh menurun. Karena kalau kita lihat dari zaman Pak Harto sampai sekarang, di BTN itu ada 5 juta end user yang mencatatkan diri Ya, mengambil kredit ya. betul. Jadi rata-rata supply rumah kita itu hanya di zaman Pak Harto itu 250.000 ya. Itu paling puncak itu ketika Pak Tanjung jadi Menteri Perumahan. Menteri Perumahan, saya jadi semacam ya teman untuk diskusi lah. Nah, kemudian sejak presiden itu turun, Presiden Pak Harto, terus ada beberapa sekitar 7 presiden, itu hanya membangun sekitar 100 ribuan ya. Nah, jadi apa artinya? Poinnya adalah pembangun rumah terbesar itu sebenarnya masyarakat. Jadi kalau tagline Anda tadi, semua orang bisa membangun rumah, itu luar biasa itu. Jadi hanya bagaimana pemerintah sebagai enabler membuat kamu bisa beli rumah. Kamu bisa memberikan membeli semua peralatan yang tadi dengan daya beli tertentu yang kami bantu. Tapi kamu yang bisa kerjain sendiri, luar biasa itu. Ya, jadi setiap orang bisa bikin rumah itu sendiri. luar biasa itu. Karena 80% suplai rumah itu sebenarnya masyarakat. Apers itu cuman ya 18%. Pemerintah cuma 2%, 1%. Jadi ya memang itulah persoalannya, faktanya. Jadi pertanyaan saya tadi, apakah Anda sebagai dirut dari perusahaan yang ada sekarang ini sudah punya pikiran untuk mensuplai rumah? Ya. Bahwa nanti di belakangnya itu collab dengan siapa itu urusan belakangan, Pak. Penanggung jawabnya yang penting, lead. Iya, jadi sebetulnya kita udah bikinin skemanya, Pak, ya. Karena pembangunan rumah dengan skala masif ini ada 2 sisi. Satu sisi supply dan sisi demand. Ya. Ya kan? Sisi demand akan di-lead oleh perbankan, ada yang punya dana, ya Tapera dan lain-lain. Kita menjahit dari sisi supply-nya. Ya. Kalau supply dan demand ini bertemu, ya kita bicara magnitude-nya. Ya bagaimana ini bisa rolling. Ya. We have to start somewhere, ya. Kita udah kerjasama dengan beberapa developer, ya, ada di Kendal, di Jawa Barat, di Sumatera Barat, ya kan? Kalau Bapak lihat, kita tidak bicara lagi namanya rumah MBR, karena sekarang rumah untuk rakyat, karena kualitasnya itu sudah sangat baik, yang seperti contoh yang di Padang. Bahkan di Bambu Apus kita bikinin contoh untuk tipe 57 ASN pelopor di IKN, ya. Yang nanti kita bisa kunjungin ke sana. Bahwa karena ini Lego system, ya mau desain apa aja bisa. Dan yang menariknya adalah, ya kalau kita mau renovasi, kita tidak perlu merubuhkan satu dinding. Cukup atasnya aja dibuka, kemudian 80% dindingnya masih bisa diselamatkan. Jadi ini bisa jadi rumah tumbuh. Dan kita lagi mengembangkan rumah 2 tingkat dari sisi interlock ini. Tapi tentu ini juga perlu support dari government, ya. Kalau dia bilang dari kapasitas masih kecil dan ini masih inkubasi, iya. Tapi bersama-sama dengan pemerintah, ya kita akan membuat ini menjadi terjadi. We make it happen together, nggak bisa sendirian. Tapi tadi saya sedikit tanggapi bahwa kalau untuk yang 2 juta rumah itu bukan persoalan demand, benar-benar bukan demand. Jadi support dari bank itu adalah ketersediaan dana. Karena yang jadi debtors-nya itu adalah pemerintah selama 25 tahun. Kewajiban untuk membayarnya. Jadi bukan persoalan demand kalau di sini. Kalau yang 2 juta. Makanya kalau SIG fokus untuk membuat menjadi pabrik rumah, itu dia. Harus ada kemampuan Anda untuk mengatakan kami siap membangun rumah di 78.000 desa seperti ini. Karena kalau ada standar, itu akan membuat kebocoran jadi berkurang. Jadi nggak ada duanya kan? Ya kan? Karena kita tahu birokrasi kita. Pemotongan anggaran itu kan salah satu tujuannya
Karena ada bisnis as usual, Ya. ya ada lemak-lemak yang dipelihara lemaknya untuk diambil sebagian. Kan itu masalahnya. Nah, jadi dengan adanya target untuk menghindari kebocoran, perlu ada standar, perlu ada lead company yang terpercaya, trustworthy, yang menjamin itu ada semua. Bahwa dia kolaborasi dengan siapa, urusannya dia. Gitu. Siap. Pemerintahnya lihat, mana ada? Presidennya melihat, oh mana? Wow, udah dibangun 1 juta rumah dia puas rasanya karena nggak ada bocor, gitu loh Pak. Ya. Kalau yang lain Anda mau developer apa segala, itu biarin aja. Karena apa? Dengan tagline Anda terus begitu, ujungnya kan yang murah, yang bagus, faster, better, itu akan laku Pak. Ya. Just a matter of time gitu Pak. Tapi kalau yang ini benar-benar demand-nya sudah ada. Ya, dan yang menarik ini adalah udah lolos uji gempa, Pak. Iya, Ya, iya. tahan gempa. Tahan gempa itu artinya penghuni punya waktu yang cukup untuk keluar rumah. Yang terjadi gempa kan dindingnya rubuh. Iya. Nah, dengan penulangan 1/1 meter itu bisa menahan rumah dinding itu tidak rubuh. Ya, ya. Dan ini udah lolos SNI dan lain-lainnya. Ya. Dan kita menawarkan solusi. Ya. Jadi bukan hanya jualan semen, Betul. solusi pembangunan rumah Iya, ke depannya. itu mas saya. Makanya kita bilang tadi, Blue Ocean inilah yang akan menyelamatkan SIG Group ke depannya. Karena kita nggak bisa bertahan di Red Ocean, ya. Semua orang akan bleeding, ya. Come up dengan playground yang baru dan sekaligus mengadres kebutuhan program asasitanya Pak Presiden tentunya. Dan ini bisa dilakukan oleh tanpa orang yang bukan tukang, yang hanya cuma punya rumah, punya dana, dan nanti kita supervisi untuk quality kontrolnya, dia bisa membangun rumahnya sendiri. Ya, itu yang menarik. Jadi yang menarik memang materialnya bagus, tadi tahan uji untuk gempa, kuat tekan, tekan. uji, habis itu juga sudah clearing teknologinya juga sudah dapat dari PUPR. Jadi aman. Dan udah nyaman, green. Ya. Kenapa ini green? Ya. Tadi karena diproduksi dengan bahan dan proses yang green sehingga kalaupun ada financing yang masuk bisa mengeluarkan green financing. Oh ya. Nah, ini jadi menarik nih. Kita bisa menciptakan market baru untuk green financing perumahan ke depannya. Jadi karena saya backgroundnya investment bankers, kita menjahitnya dari sisi luar biasa. Supply dan demand, bagaimana ekosistemnya ini bisa rolling. Jadi saya sih pesannya cuma satu, bahwa apabila nanti pada saatnya saya menginginkan Pak Hasyim sebagai ketua Satgas ke sana ya untuk melihat apa yang kita saksikan, kita laporkan, nanti beliau akan melihat. Nah, berarti 78.000 itu dalam soal pembangunan nggak akan ada masalah. Soal kecepatannya. Nah, tinggal bagaimana kapasitas perusahaan ini nanti kan. Harus di order gitu. Oke, mulai tahun sekian. Jadi saya nggak terlalu terobsesi. 2025 harus 2 juta. Enggak lah. Mungkin 500.000. Contoh nih. Terus dipilih juga daerah-daerah yang lebih prioritas lah. Nah, tahun depannya ke daerah lain lagi. Tapi kalau bisa 700. Tahun depannya lagi kalau bisa 1 juta. Sehingga 2 juta itu dicapai dalam 1 tahun. Ini pandangan saya kan pengamat. In between 2025 2009. Itu. Jadi kita sudah berpikir untuk inti plasma bisnis model. Sama seperti perkebunan. Tentu SIG secara korporasi memiliki kapasitas yang terbatas. Itu kenapa kita undang plasma sebagai investor di mesinnya dan juga pelaksana bagi pembangunannya. Nah, kalau inti dan plasmanya ini berjalan, kita bicara magnitude yang bisa dilakukan itu tergantung tadi berapa besar nih plasmanya kan. Kalau kita bicara hanya organik, tentu sangat terbatas. Tapi kalau kita mainkan inti dan plasma modeling bisnisnya, tentu plasmanya nih yang bekerja. Kita hanya menyuplai bahan baku, quality control, dan lain-lain. Nah, itu kenapa target itu bisa tercapai lebih cepat, Pak. Karena tidak hanya melihat dari kemampuan SIG, kita melihat juga kemampuan dari plasma. Nah, kalau plasma itu mungkin lebih besar dari intinya sendiri.
Harusnya begitu. Nah, jadi kita Inti 30%, plasma 70%. yes, ekosistemnya yang Iya, kita kembangkan. iya, Sehingga ini kan bukan masalah umpan dan ikan lagi, tapi kolam ikan yang kita ciptakan. iya, iya. Ya, sehingga rolling bisnisnya ini kita bisa terus berjalan. Nah, Iya. kira-kira begitu, Pak Ya, saya Manini. sangat apa ya, mudah menangkap apa yang Logika diucapkan Pak begitu. Doni ya. Ya. Tapi masalahnya eksekusinya memang karena kita deal dengan daerah. Jadi artinya semakin cepat kita buat perencanaan Ya. untuk memitigasi risiko-risiko yang membuat itu sedikit terhambat dalam hal delivery-nya kan. Ya, saya sih yakin dengan leadership Anda. Cuman balik lagi, perlu sebuah effort baru tambahan kalau untuk membuat itu terjadi. Karena ya kita kan para eksekutif kan mudah membuat strategi kan. Ya, tapi itu eksekusinya ya. Jadi balik lagi kalau saya tanya, berarti kapasitas misalnya nih, ini ya omong-omong aja nih. Kalau pemerintah mengatakan ini boleh standar untuk pembangunan di desa, berapa kapasitas yang bisa dengan semua konsep yang Anda jelaskan tadi secara rinci? Berapa unit yang bisa didelivery untuk tahun 2025? Dengan sisa waktu, lo katakanlah ini kan dia misalnya diadakan mulai bulan Juni misalnya nih, kan cuma 6 bulan. Kita sedang menyiapkan 120 mesin. Sehingga kita bisa membangun 300.000 rumah. Ya udah, cukup. Ya kan? Nah, ya kan? Tahun 2025. Ya, tapi kalau investor masuk, investor di mana nih? Investor yang akan invest di mesinnya, ya, kita pembuatnya itu kan? Menjadi 200-300, berarti tinggal dikalikan aja berapa rumah yang bisa jadi. Karena dari sisi semennya sendiri available sampai 20 juta. Itu bukan persoalan lagi. Semen udah oke. Nah, tapi ini lagi nih yang menciptakan plasma ya dalam ya itu tadi waktu berapa. Jadi saya lebih setuju ya. Ya 500.000 udah luar biasa tuh. Ya, dengan semua kondisi yang kita ciptakan ya kan. Terus pemerintah mendukung berbagai internal departemen di bawah Presiden Pak Prabowo juga mendukung. Nah, itu sudah oke. Tetapi tahun 2026 mungkin itu bisa full speed. Jadi yang kita siapkan sekarang di internal adalah 600 mesin untuk internal, ya. Kalau kita menggunakan kekuatan plasma, ya 1:2, ya. 1:2. 1.200.000. 1.200. 1.200 rumah itu bisa mengcover 1 juta rumah sendiri. Gitu ya. 1.200 alat. Ya, alatnya. Nah, nanti alatnya ini kita tingkatkan kapasitasnya. Dari hanya sekarang 3-4 per cetak, bisa langsung 20 atau 50. Kan teknologi terus berkembang nih. Jadi bukan mesinnya dijumlah, tapi kapasitas per mesinnya dinaikkan. Nah, ini yang kita yang menarik nih. Tapi luar biasa. Para insinyur-insinyur Indonesia ini, kemarin kita cuma bisa bikin sekali cetak 2, sekarang udah bisa 4 ya per cetaknya. Berarti per jamnya sudah bisa, yang tadinya cuma bisa 300-400, sekarang udah bisa 600. 600 ya. Ya kan? Ya, udah bisa 1 rumah per hari. Nanti kita satu mesin itu bisa 2 rumah per hari, ya kan? Tinggal dikaliin 10 mesinnya di masing-masing tempat. Nah, plasma juga begitu, karena investasinya kita udah bikinin bahkan paketnya. Mesin only, ya. Mesin yang semi otomatis dengan fasilitasnya yang masih feeding yang manual atau full otomatis, ya. Jadi bisa investasi di bawah 1 miliar sebetulnya. Mesinnya. Ya. Nah, kalau yang full capacity yang besar ya kira-kira 6-7 miliar lah. Tapi kalau kita bicara economic of scale dari pembangunan, harga kan tentu bisa ditekan. Bahkan yang punya workshop pun bisa kita order untuk bisa lebih murah. Yang dice-nya aja yang dari kita. Ya. Sama ya, tentu kita yang mengkontrol kualitinya. Nah, sekarang kalau seorang entrepreneur desa membeli katakanlah 1 miliar alatnya, pengembaliannya berapa tahun untuk dia sebagai investor? Ya, kita bicara rumah, Pak, sebetulnya lawannya, ya. Nah, kita bicara tapi kalau dia membeli alat, 1 mesin itu kira-kira 2.000-an rumah. Ya, 1 mesin, 1 fasilitas ya. Mungkin kalau 1 mesin itu ya
harga 1 miliar itu berapa harga satu rumah, kita bilang 72 juta lah mungkin, kalau misalnya pakai angka asosiasi ya, satu rumah itu 72 juta, berapa sih marginnya Pak? 15%. Ya 15%-nya itu dikaliin berapa rumah. Nah berapa rumah itu berapa tahun. Nah dapat payback-nya. Kalau hitung-hitungan kita dengan optimumnya, satu mesin yang full capacity aja hanya perlu 2.400 rumah untuk balik payback periodnya dalam waktu hanya 3 atau 5 tahun gitu ya. Iya, tapi kan dia kan hanya invest di alat, sementara yang lain 65%-nya kan dia nggak ikut-ikutan. Betul. Jadi di investi alat itu sudah ada margin yang cukup, apalagi juga ikut dalam bagian yang 65%. Jadi kita bicara adalah dari total return dari ekosistemnya itu sendiri. Dia bukan cuman invest di mesin, tapi disediain atapnya juga, disediain plafonnya juga, tentu dapat margin tambahan dari situ. Ya, Makanya, tapi maksud saya kalau mau bikin plasma yang lebih simple dengan keahliannya, sebenarnya dia cukup bangunan aja. ya, Karena investasinya lebih terjangkau. ya, Kalau nanti dia menjadi pengusaha besar, biarin aja. Tapi ketika dia awalnya, karena kan inti dari rumah itu kan, walaupun secara costing itu hanya 35%, tapi ketepatan waktu untuk mengejarnya itu ya ada di situ. iya, Karena atapnya sudah otomatis, pondasinya. betul. Jadi kalau seorang investor yang menengah bawah UKM, dia mau ambil 1 miliar, dia pinjam dari BRI 800, dia punya modal cuma 200, dia bisa jadi entrepreneur. Ya, Nah, jadi jangan belum perlu dia dikembangkan menjadi apa ya. pada tahap pertama. Mungkin kalau tahun kelima dia udah jadi ini terserah. Ya, artinya bahwa dalam 3 tahun mestinya balik modal. Maka Kurang saya lebih ya bilang 3 tadi ya, tahun ya. ya kenapa? Ya kan kita bicara magnitude tadi. Ya, kan selalu kita bicara return on investment itu dari free cash flow. Iya. Ya, free cash flow dikurangin biaya-biaya. Iya. Berapa rumah yang dia dimandatkan untuk dibangun? Nah, jadi satu mesin itu kita punya break even point-nya, ya. Nah, tergantung margin juga yang ada di sananya, yang tentu akan dinikmati dari interlock brick-nya sendiri, dan mesinnya sangat simpel sebetulnya. Iya enggak, karena Nah, begini Pak, kalau dia sebagai entrepreneur, dia tidak akan melihat pemerintah punya rumah yang menjadi apanya nanti. dia sebagai Dia supplier. akan menawarkan ke teman-temannya, Ya, karena keahlian sudah ada dalam dia. Dia marketing sendiri. Lalu mau atapnya, tapi gue bangunannya aja bisa begitu bisa, nanti Pak. bisa. Nah, jadi rumah yang akan datang, rumah yang di-create dengan kreativitas masing-masing. Nah, cuman pintu masuknya, kalau menurut saya itu tetap yang ini, yang 2 juta ini. Betul. Nah, pintu masuknya karena dia punya pemerintah, BUMN itu milik pemerintah. Gitu. Nah, Jadi match. jadi kalau kita bicara bagaimana produksi massa ini justru menurunkan harga mesinnya, ya bahkan bisa aja mesinnya disubsidi. Karena tujuannya sebetulnya adalah kita Iya, untuk menjual menciptakan semuanya. entrepreneur. Iya, Iya, betul. iya, iya. Jadi masalah payback period ya kita bisa mempersingkat sebetulnya. Ya selama pembangunannya berjalan terus kan. Iya. Ya, nah inilah kita bilang kita tidak rocket science teknologi nih untuk Iya Pak, mencetak tapi itu. kalau saya sih lebih concern kepada multiplikasi dari pengetahuannya. Betul. Karena yang paling susah dalam pengembangan suatu sistem, ya contoh ya, era dulu saya kan ikut tuh, era tahun 91, SDM. Jadi kalau dalam hal jasa broker kan, ya dia nggak jujur, misalnya. Dia lapor segini, ternyata segini. Itu dalam hal finance lah, ya kan? Nah, kalau dalam hal ini, karena tukang engineer, ya memang ini skill. Nah, skill. Jadi, mencetak skill itu jauh lebih sulit daripada ya mencetak apalah yang bisa di copy paste ya seperti mesin apa namanya handphone. Bisa tapi skills itu harus orangnya siap ya kan. Jadi gini Pak, ya kita udah tes 3 grup, tukang ahli, tukang tidak ahli, dan bukan tukang, untuk membuat rumah. Waktu yang diperlukan nggak beda jauh. Jadi ini bukan masalah skill yang perlu canggih, karena ini Lego system. Ketika slope-nya sudah dipasang, ya sudah dipasang rangkanya, ini kan tinggal masang-masang aja. Betul. Sudah ada guidance-nya. Tinggal kita lihat nih kemiringan dan lain-lainnya. Ya, kita sediakan modul video dan pelatihan, Pak. Ya, jadi bukan perlu waktu yang lama.
Jadi teman-teman sudah melakukan dalam waktu 7 hari, ya, seseorang yang tidak mempunyai keahlian tukang bisa membangun rumahnya. Nah, artinya kan tidak perlu bertahun-tahun, berbulan-bulan. Nah, teman-teman itu bagusnya sudah mengetes, ya. Dikasih modul yang sama, dikasih program yang sama, kita hitung berapa lama. Hanya 7 hari dan waktu jadinya rumah itu nggak beda jauh, yang skill tukang, yang kurang skillnya kurang sama bukan tukang. Nah, jadi asumsi Anda bahwa di semua desa 78.000 itu sudah tersedia tukang yang bisa di-train. Ya, bukan cuma tukang, orang yang bisa di-train untuk menjadi tukang. Sudah siap. Ya, maksudnya Sudah available. Available kan banyak sekali. Ya, masyarakat yang tadinya berkebun atau pekerjaan yang lainnya kita train menjadi tukang. Trainernya sudah siap juga. Sudah siap bekerjasama dengan PUPR itu jalan, Pak. Kita ada program rutin 3.000 tukang kita latih. Tapi selama ini kita latih, kasih sertifikat, pulang. Nah, yang ini akan berbeda. Kita latih, sudah ada proyeknya. Itu tadi 2 juta rumahnya, langsung dikerjain. Nah, ini yang membuat ini berbeda. Ya kan? Jadi program yang kita udah jalankan sama Kementerian PUPR waktu itu tinggal kita lanjutkan dengan Dirjen Bina Konstruksi untuk melatih tukang sekaligus untuk membangun rumahnya. Jadi skillnya itu akan lama semakin singkat. Saya katakan tadi, contoh rumah tipe 36 di IKN itu dengan tukang berpengalaman yang kita bawa dari Pasaman hanya butuh 15 hari sejak fondasi. Nah, ini kan akan semakin cepat, bisa aja kemudian kurang dari 2 minggu udah jadi. Sehingga magnitude yang tadi Bapak sampaikan berapa ratus ribunya, ya, kalau itu terjadi bersamaan di seluruh wilayah, itu kan jumlahnya angkanya besar sekali. Nah, tentu kita sebagai korporasi, tangan kita kan ya nggak sampai dalam pengambilan keputusan. Ini juga perlu koordinasi antar kementerian untuk duduk bersama-sama. Ya. Kementerian apa misalnya? Kementerian UMKM, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, PKP, PU. UMKM dalam hal apa? Tadi memberdayakan UMKM, ya, sebagai investor dan sebagai pelaku. Enggak, dalam konteks membangun rumahnya itu. Membangun rumahnya. Enggak, apa peranan Departemen UMKM? Kan UMKM itu ada banyak, menaungi banyak pengusaha UKM. Ya. Yang kita berikan kesempatan untuk pelatihan tukang. Dari segi sumber daya manusia. Ya, koperasi juga sumber daya manusia. Apa itu masalah koperasi? Ya, koperasi mereka juga punya pendanaan di situ tadi untuk investasi pembangunan rumahnya maupun investasi di mesinnya. Nah, kan kita bicara desa nih, Pak. Ya tentu juga melibatkan Kementerian Desa. Kan ada BUMDes. Di Badan Usaha Milik Desa di situ. Ya, ada anggaran yang masuk ke sana untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya. Nah, tapi kan yang spesifik untuk mereka support pembangunan rumah ini kan apa memang mereka ada di BUMDes ya, di koperasi yang ada sekarang ini yang berkegiatan di perumahan. Itu yang kita perlu koordinasikan. Ya, ini kan tidak bisa Kementerian PKP jalan sendiri, ya, karena kita bicara adalah pembangunan desa, ya. Mereka sudah punya roadmap-nya sendiri, sudah punya planningnya sendiri, koperasi sudah punya sendiri, ya. Kemudian juga UMKM juga, ya. Lead-nya Basatgas dan PKP, PU juga Bina Konstruksi, pelatihan tukang dan lain-lain, standarisasi. Ini kan sebetulnya cross border kementerian, Pak. Ya, tapi kita harus sadar kelemahan di Indonesia ini kan ego sektoralnya terlalu tinggi. Jadi itu yang terjadi selama 10 tahun. Jadi eksekusinya itu sangat sulit ketika semua menonjolkan kepentingannya gitu. Sehingga ya kalau tidak ada sebuah task force yang bisa mengeksekusi ini ke bawah, walaupun dia harus mengkoordinasi, mengorkestrasi beberapa departemen, itu akan sulit. Karena selalu itu kegagalannya di Indonesia. Ya, poinnya Pak Panian benar. Ya, kita bentuk aja PMO. Nah, itu Pak. Jadi maksud saya kembali lagi kepada Anda seorang leader, top leader di sini, memang harus punya, selain gagasan, harus punya semacam gagasan untuk presiden, di tingkat presiden, untuk membuat sebuah organisasi yang bisa mengontrol. Iya. Jadi dia nggak punya vested
ya, nggak punya, Anda yang dipercaya sebagai anak perusahaan BUMN, udah laksanakan. Dia jadi helper, dia membantu. Apa nih? Betul. Karena biasanya Indonesia tahu sendiri. Ya, saya pikir tadi PMO sebetulnya sudah jalan di Kementerian BUMN juga. Kalau kita melibatkan antar BUMN, dibentuklah PMO, Project Management Office. Ya, di bawah Kementerian BUMN yang mengkoordinasikan. Ya, tinggal arahan aja. Ya, Nah, sekarang siapa yang bertindak sebagai PMO? Ya, Iya. di mana di anggotanya adalah seluruh kementerian yang terkait. Iya. Ya. Kan ini kan nggak bisa jalan sendiri, Pak. Ya, karena kalau gini, kalau BUMN itu lebih luas karena dia kan entrepreneur, orang-orang pintar, orang-orang yang punya standar kerja. Makanya Pak ET ini sukses gara-gara itu juga kan. Dia disupport oleh orang-orang yang punya willingness sama, yang mirip ya. Sehingga cepat. Asal jangan pasti bagus. Tapi begitu masuk ke ASN, wah, itu udah nggak semudah itu. Oleh karenanya, memang saya sih melihat perlu Kementerian PKP yang kuat, ya, karena otoritasnya ada di dia, amanahnya ada di sini, di pundaknya. Dia harus menjadi seorang lobis, ya kan, rendah hati. Dia artinya gimana? Apa yang saya bantu, Pak? Jangan memerintah, nggak bisa, Pak, di Indonesia memerintah, Pak. Ayo dong, mengajak. Jadi banyak kan informal itu, Pak. Approach-nya nggak bisa dia formal. Malah nanti kalau pakai kekuasaan orang jadi ya itu yang saya alami. Saya 40 tahun di sini, Pak. Saya 5 tahun di kementerian sebagai asisten staf khusus dari Pak Yusuf Asyari almarhum. Saya udah tahu persis birokrasi kita. Jadi banyak proyek yang gagal, banyak omon-omon, MOU karena apa? Tidak ada yang lead, yang dipercaya, yang ditegaskan oleh presiden. Ayo, gitu. Jadi perlu ada khusus. Nah, saya dulu di BPPN sama Pak Syarifudin Tumenggung. Ini orang ASN. Selesai. Lepas dari persoalan ini. Selesai. Saya merestrukturisasi 112 triliun kredit macet debtors properti 1.900. Selesai. Dan kecil happy, tengah happy, konglomerat aguan happy. Itulah. Jadi harus ada semacam organisasi yang langsung, ya, PMO kalau di BUMN ya, Project Manager Office, Project Management Office. Ini yang mengkoordinasikan antara BUMN. Di sini perlu, Pak, untuk tapi jadi helper, jangan jadi, ya, maksudnya dia pemimpin tapi dia membantu di daerah, mengkoordinasi dengan semua kementerian gitu, supaya jadi prioritas, kan? Ya, saya kira ini cukup ya, luar biasa ini. Jadi mudah-mudahan mimpi Bapak itu, Bapak mimpinya. Mimpi kita semua, Pak, ya, bukan inisiatornya. Ya. Terjadi. Saya sangat mendukung karena saya sudah lihat, ya kan.